Shalom saudara semua, diberkati Tuhan pada kesempatan kali ini. Amin, amin, amin. Satu tema yang saya rindu untuk bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang sikap hati. Katakan sikap hati. 1, 2, 3. Sikap hati. Ternyata kita punya hati itu bersikap, saudara. Ya. Dan sikap itu tergantung kita yang mengarahkan. Apakah kita ingin bereaksi menjadi orang yang kejam, ataukah kemudian kita ingin menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Itu ditentukan dari sikap hati kita. Karena saudara nggak pernah bisa menentukan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, bukan? Nah, yang bisa kita tentukan yaitu adalah reaksi kita. Lebih spesifiknya yaitu adalah sikap kita. Dan lebih spesifik lagi, sikap hati kita itu seperti apa? Apa yang akan muncul di dalam hati kita ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika kita alami satu tantangan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita dibuat marah kepada satu hal dan lain hal. Nah, pertanyaannya apa yang muncul dalam hati saudara hari-hari ini? Sikap hati seperti apa yang kita miliki hari-hari ini? Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang baper. Ya. Nah, kalau gambar ini bukan baper tapi lapar kan. Iya, banyak orang yang lapar. Oh, bukan salah. Banyak orang yang baper, saudara. Memasuki bulan ini, ya, kita membahas tentang keluarga, di mana keluarga kita boleh dipulihkan, keluarga kita boleh disembuhkan. Dan saya sendiri menyadari bahwa terkadang di dalam keluarga tidak semua itu seperti yang kita harapkan. Tidak semua itu seperti yang selalu indah-indah saja. Tidak selalu semua itu yang bagus-bagus saja. Enggak. Tetapi ada hal-hal yang mungkin satu hal yang kita nggak harapkan itu pun juga terjadi. Tapi yang menarik perhatian saya itu tidak ada bekas keluarga. Tidak ada, saudara. Oh, dia dulu bekas saudaraku. Tidak ada. Oh, dia dulu bekas anakku. Tidak ada. Tidak ada bekas keluarga. Nah, yang paling penting yaitu adalah sikap hati kita di dalam keluarga. Kalau kita perhatikan apa yang ada di Bible tentang keluarga, ternyata di Bible sendiri menuliskan cerita yang menurut saya cukup horor karena dalam keluarga bisa melakukan hal-hal yang seperti semacam itu, yaitu keluarga daripada Yusuf. Ya. Seorang yang bernama Yusuf, dia ini orang baik, dia orang berhikmat, dia lugu, bahkan nggak tahu punya intrik-intrik yang sedemikian rupa. Enggak, dia cuma cerita kepada keluarganya tentang apa yang Tuhan berikan kepada dia di dalam mimpi, loh, saudara. Cuman cerita apa yang Tuhan berikan di dalam mimpi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Tapi apa yang terjadi? Oleh keluarganya sendiri dia dijual. Dan sebelum dijual, ya kalau dijual doang. Tetapi sebelum dijual, dia itu dipukuli. Dan bahkan dibuang ke sumur. Ketika dijual dia naked. Nggak pakai baju, di strip naked. Nggak boleh pakai apa-apa. Ya, dijual sebagai budak, saudara. Bahkan budak itu kalau dibanding sekarang lebih buruk daripada hewan peliharaan. Jadi kalau saudara bisa beli mungkin anjing peliharaan gitu kan, masih tempatnya bagus, tempatnya masih elok gitu loh. Ini zaman dahulu masih zaman perbudakan, itu manusia diperlakukan lebih buruk daripada hewan. Setelah dijual hidupnya juga enggak nikmat-nikmat sekali. Semua itu bermula gara-gara keluarga.
Saudara bisa bayangkan, setengah dari hidup Yusuf itu hancur gara-gara keluarga. Dan yang menarik perhatian saya, tetapi akhirnya keluarga daripada Yusuf ini bisa dipulihkan. Dan kalau kita mau tarik garis bahwa ternyata keluarga itu bisa membuat kita mengalami hal-hal semacam ini. Kalau itu terjadi dalam kehidupan Yusuf, ya, apa jaminannya itu tidak akan terjadi dalam keluarga kita juga? Bukan hanya dikhianati oleh orang lain, tetapi dikhianati oleh saudaranya sendiri. Saya mau ajak saudara untuk buka ayat di Bible, di Mazmur 133 ayat yang pertama. Nyanyian Syiarah dari Daud. Lihatlah, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Ini yang satu prinsip yang Pastor Yusa tetap terapkan dalam keluarga besar, yaitu cinta Tuhan, taat orang tua, rukun satu sama lain. Nah, ini prinsip yang saya pegang juga untuk anak-anak saya nanti. Cinta Tuhan, taat orang tua, rukun kepada satu dengan yang lain. Karena apa? Tidak ada yang lebih membahagiakan selain pulang ke rumah dengan keluarga yang rukun, saudara. Baik suami, istri rukun, anak-anak rukun. Bahkan saya pernah mendengar satu quote yang berkata begini, 1 juta rumah tangga yang bahagia tidak sebanding dengan 1 rumah tangga yang gagal. Saya ulangi lagi, 1 juta rumah tangga yang berbahagia tidak dapat dibandingkan dengan 1 rumah tangga yang gagal. Jadi artinya 1 rumah tangga yang gagal ini sebegitu amat buruk, nggak bisa diobati, walaupun dengan 1 juta rumah tangga yang berbahagia. Saya mendengar kalimat ini dari seorang yang mengalami broken home dalam rumah tangga, orang tuanya lebih tepatnya. Sehingga dia berkata bahwa tidak ada cinta, itu tidak ada. Tidak percaya tentang cinta. Yang dia percaya, ya Tuhan mencintai manusia, dia percaya. Tetapi sesama manusia itu dia tidak percaya. Sampai sefatal itu. Yang ada adalah transaksi. Dia berkata, yang adalah ada mutual benefit, saling menguntungkan. Tidak ada. Sesama manusia itu cinta, itu tidak ada. Omong kosong. Yang ada adalah mutual benefit, transaksi saling menguntungkan. Ini alasan kenapa saya cerita kepada saudara. Bahwa keluarga itu bisa sebegitu damaging, sebegitu fatal. Dampak dari ketika keluarga yang berseteru, dari keluarga yang berselisih. Sampai-sampai anaknya berkata, tidak ada itu cinta. Tidak percaya lagi terhadap cinta. Karena apa? Begitu ketemu berantem terus, berselisih terus, berseteru terus. Bahkan sampai mindsetnya yang ada itu adalah transaksional. Saling menguntungkan. Dan hari ini kita diingatkan bahwa saudara dan saya itu diciptakan serupa dengan Tuhan. Kita ini diciptakan segambar dengan Elohim. Dan Tuhan itu adalah apa? Kasih. Dan saya berdoa pada kesempatan kali ini saudara semua adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih Kristus yang melimpah. Untuk itu, biarlah kita menyatakan, ya, kita sudah menerima kasih Kristus dan kita mau menyatakan kasih Kristus yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita perlu punya satu hal, yaitu adalah sikap hati. Katakan sikap hati. 1, 2, 3. Sikap hati. 3 sikap hati dalam keluarga yang dipulihkan, yang disembuhkan. Yang pertama yaitu adalah be understanding. Sikap hati yang perlu kita bangun yang pertama yaitu adalah sikap hati yang pengertian, saudara. Sikap hati yang selalu understanding. Lukas 6 ayat 37 berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu juga tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu juga tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ya. Seringkali apa yang kita utarakan kepada orang lain, kita sendiri tidak mau mengalaminya. Biarlah kita menjadi pribadi yang tidak mudah tergoda untuk menunjuk tangan, saudara. Menunjuk tangan. Mengungkapkan kesalahan orang lain. Padahal kita lupa kalau ketika kita menunjuk, 3 jari yang lain ini sedang menunjuk kepada diri kita sendiri.
Tapi dengan mudah kita ini menjadi pribadi yang suka menunjuk kepada kesalahan orang lain. Bible berkata, jangan menghakimi, jangan menghukum. Kalau terjemahan bahasa Inggris, jangan mengutuk. Tapi ampunilah. Ya. Ini loh, sikap hati yang pengertian itu semacam ini. Nggak menghakimi, nggak mengutuki, tetapi ampunilah. Ini sikap hati orang yang pengertian. Kalau kita hidup melihat ke belakang, kita akan menjadi pribadi yang selalu menyesal, pribadi yang selalu depresi. Kalau kita hidup itu selalu melihat ke depan, kita akan menjadi pribadi yang selalu anxious, gelisah, cemas. Tapi kalau kita hidup dalam sekarang, momen kali ini, kita hidup dalam kedamaian. Kenapa? Karena ada anugerah Tuhan yang menyatakan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini Tuhan itu bukan Tuhan yang mengerti, pertanyaan saya, mau jadi apa hidup kita hari-hari ini? Banyak orang yang berkata kepada saya bahwa, oh, Pastor Gary bangun setiap pagi ikut doa pagi kita, hebat ya. Tapi mungkin nggak ada dari saudara yang mengetahui. Setiap kali saya harus bangun, ya. Kadang-kadang ketika saya harus bangun di pagi hari, saya itu juga ogah-ogahan, saudara. Dan bahkan saya berkata, duh males loh Tuhan, yang nonton cuma sedikit aja loh Tuhan. Tapi saya kemudian bisa mendengar dalam hati saya. Dengan gentle Tuhan berkata bahwa ayo bangun, ayo melayani. Saudara bisa bayangkan, untung bukan saya yang jadi Tuhan. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya akan berkata bahwa bukan ayo bangun melayani. Enggak, dengan gentle. Enggak, saudara. Saya akan berkata, syukur-syukur kamu bisa bangun sekarang. Kalau tak bikin tidur terus seumur hidupmu, kapok mau kapan. Gitu kan. Kalimatnya beda, saudara. Tapi Yesus itu pengertian, loh, saudara. Yesus itu mengerti segala keadaan kita hari-hari ini. Walaupun kadang-kadang saya baru saja merem, naruh anak nangis gitu kan. Tapi saya bisa bangun pagi, ya. Saya bisa punya kemampuan, bisa punya kemauan untuk bisa terus melayani. Artinya apa? Tuhan yang begitu mengerti dalam kehidupan saya. Bahkan waktu mendoakan orang kok ya puji Tuhan nggak pernah salah doakan orang gitu kan. Mungkin otaknya belum terisi oksigen, salah belibet-belibet ngomongnya begitu. Kok ya puji Tuhan? Enggak. Kenapa? Tuhan yang memberikan saya kebaikan. Tuhan yang memberikan kepada saya pengertian. Nah, hari ini kalau saya diberikan kemampuan, saya percaya juga, saudara semua juga pasti dimampukan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi pribadi yang tidak menghakimi, pribadi yang tidak mengutuki, pribadi yang selalu mengampuni, pribadi yang selalu mengerti. Ya. Karena itu adalah bentuk daripada melayani. Ketika kita punya sikap hati yang semacam ini adalah bentuk daripada kita ini melayani. Saya bisa bayangkan seandainya ya dalam keluarga Pastor Yusa, saya misal ngajak ribut Pastor Billy terus, saya ajak ribut terus, maka menjadi batu sandungan. Tapi karena kami akur, akhirnya nama Tuhan boleh ditinggikan. Apa kuncinya? Yaitu sikap hati yang understanding, menjadi pribadi yang mengerti. Dan saya berdoa hari-hari ini, biarlah sikap hati yang pengertian juga ada di dalam setiap kehidupan saudara. Keluargamu berbahagia, keluargamu penuh sukacita, damai sejahtera Elohim melimpah dalam kehidupan kita. Yang setuju, percaya, katakan amin. Amin, amin, amin. Yang kedua sekarang, 3 sikap hati dalam keluarga yang dipulihkan. Yang pertama tadi pengertian, yang kedua yaitu adalah be kind. Yang tadi be understanding, sekarang be kind, pemurah. Sikap hati yang pemurah, murah hati. Ya. Saya suka dengan Bible berkata dalam segala hal bersukacitalah. Dalam segala hal bersukacitalah. Kenapa? Karena kadang-kadang ucapan kita ini bisa membuat orang lain itu bersukacita, atau ucapan kita juga bisa menabuh gendang perang, saudara. Ucapan kita ini bisa membalut yang terluka, ucapan kita ini bisa menohok kepada orang. Saya mau berkata kepada saudara, ucapan saudara itu biarlah penuh anugerah. Penuh dengan anugerah. Yang nggak penting-penting itu sudahlah, nggak usah diucapkan. Nggak penting-penting itu sudah buang ke laut saja.
Pengkhotbah berkata di Pengkhotbah 5 ayat kedua berkata, janganlah mulutmu terlalu cepat berbicara dan hatimu mengeluarkan kata-kata di hadapan Elohim dengan gegabah. Sebab Elohim di surga dan engkau di bumi. Hendaklah sedikit kata-katamu. Iya, ini loh kita diingatkan. Biarlah ucapan kita itu enggak ngoceh aja, gerutu aja, ngomel aja. Biarlah mulut kita itu jangan cepat berbicara begitu, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, kadang-kadang kita nggak sadar ucapan kita ini lebih tajam daripada silet. Saya sendiri mau cerita kepada saudara. Istri saya itu love language-nya adalah perkataan, ya. Kalau bahasa Inggrisnya word of affirmation, ucapan-ucapan yang penuh dengan kasih. Itu bahasa kasihnya istri saya. Dia suka dipuji, kalimat-kalimat yang baik. Gitu. Nah, saya sendiri kan kadang-kadang juga tergoda, amarah gitu kan. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Daripada saya melukai istri saya, lebih baik saya lompat ke kolam. Jadi kalau saya marah sudah diuntuk-untuk ini ya, sudah mau keluar ini kalimat ini, ya, kira-kira sudah tinggal sedikit lagi mau keceplosan gitu. Sebelum keceplosan saya lari lompat ke kolam, saya nyemplung ke kolam, saudara. Bahkan kalau nggak sempat ke kolam, pergi lari ke kamar mandi, saya putar air dingin, saya gerocok kepala saya. Supaya apa? Supaya sadar. Ngomongnya itu nggak ngomong yang sembarangan. Ucapannya itu bukan ucapan yang penuh dengan kedagingan. Tapi ucapan kita itu adalah ucapan yang penuh anugerah. Ya, saya mau mendorong saudara. Ini mungkin bisa ditiru atau mungkin juga jangan ditiru. Tapi itu yang saya lakukan. Saya nggak mau melukai dengan ucapan. Saya satu kali cerita gitu kan, ngobrol-ngobrol. Lebih baik mana? Dihajar orang atau diucapkan kalimat-kalimat yang melukai? Saudara pilih mana? Hari ini kalau bisa memilih dihajar, disakiti, dipukul secara fisik, verbal, ya, atau disakiti melalui perkataan. Kalau saya lebih baik disakiti secara fisik. Karena begitu seburuk apa sakit yang pernah ditimbulkan, saya pasti lupa sakitnya itu seperti apa. Berbeda kalau diucapkan. Kalimat yang diucapkan itu adalah benih yang masuk, saudara. Masuk ke dalam hati, ya, melukai dalam hati, sampai kapanpun, kadang-kadang saya bisa ingat apa ucapan orang yang melukai itu. Ya, berbahaya sekali loh, saudara, ucapan kita ini. Dan satu kali saya sedang ngobrol-ngobrol dengan istri tentang masa lalu kita. Saya tanya, kamu dulu nakalnya apa? Istri tanya, saya dulu nakalnya apa? Supaya kita ini bisa mengantisipasi anak-anak kita nanti nakalnya gimana, gitu kan. Satu kali istri cerita, dan waktu masih kecil, dia lagi di mobil, dan mama mertua lagi cerita-cerita kepada istri saya tentang asisten rumah tangga. Dan cerita-cerita mungkin curhat begitulah, saudara. Dengan polosnya apa yang diceritakan itu tadi diceritakan semua kepada orang yang bersangkutan. Dipikirnya pesan untuk disampaikan. Padahal ini kan cuman curhat. Padahal kan cuman satu kalimat yang mengkritik. Akhirnya sampai asisten rumah tangganya berkata, apa saya mundur saja karena diadu ayam, saudara. Seberapa sering kita ini ucapannya adalah diadu ayam, bukan diadu domba. Domba nggak suka bertarung. Yang suka bertarung itu adu ayamnya. Amsal berkata begini, lidah orang bijak menggunakan pengetahuan dengan benar, tapi mulut orang bodoh mengatakan kebodohan. Ini, saudara. Orang bijak itu ngomong yang benar, saudara. Apa yang benar? Bible berkata apa yang baik, apa yang berguna, apa yang mulia, adil, murni, menyenangkan, apa yang baik didengar, segala kebajikan patut dipuji, pikirkanlah, gitu loh. Setelah dipikirkan apa yang kita lakukan kemudian? Ucapkan. Bukan hanya cuma dipikirkan apa yang baik, berguna, mulia, adil, murni, menyenangkan, baik untuk dengar, segala kebajikan patut dipuji, pikirkan, ya, dipikirkan. Tapi kemudian ucapkanlah. Yang buruk-buruk jangan kita pikirkan. Terlebih lagi kita ucapkan. Bible sudah memberikan teladan kepada kita. Apa-apa saja yang perlu kita pikirkan dan apa-apa saja yang kita ucapkan. Yang jelek-jelek bagaimana? Kita buang ke laut, saudara.
Coba tengok kanan kiri saudara. Buang ke laut, bukan. Ucapannya yang dibuang ke laut. Orangnya jangan. Tapi kalau ngomongnya jelek, terus juga mungkin bisa juga dibuang ke laut, saudara. Ya, buang saja ke laut jauh-jauh. Gitu. Biarlah sikap hati kita ini adalah sikap hati yang pemurah. Be kind. Tiga sikap hati dalam keluarga yang dipulihkan. Yang pertama tadi understanding. Yang kedua yaitu adalah be kind. Yang ketiga yaitu adalah be forgiving. Yang ketiga yaitu adalah pemaaf. Pemaaf. Tidak ada dari kita yang nggak pernah membuat kesalahan. Kalau ada dari saudara yang nggak pernah membuat kesalahan, kayaknya saudara yang mestinya berkhotbah. Saya yang mendengarkan saudara. Kita semua pernah berbuat kesalahan. Bahkan Yesus sendiri harus menebus segala kesalahan kita. Berarti kan kesalahan kita ini parah, saudara. Sampai-sampai Mesias harus datang untuk menyelamatkan. Berarti kan kesalahan kita ini fatal. Bahkan Bible berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesus yang menebus segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Walaupun seburuk itu, saudara perhatikan, Yesus itu loh tetap sabar sama kita. Yesus itu tetap mengasihi saudara dan saya. Untuk itu, biarlah kesabaran yang kita terima dari Yesus Kristus, Kolose 3:13 berkata, sabarlah satu sama lain dan saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kamu. Kalau Pastor Stefanus kan selalu berkata, hati yang gembira adalah obatnya. Kalau saya balik, hati yang pendendam kira-kira apa? Bible berkata, hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau hati yang pendendam, kira-kira isinya apa, saudara? Saudara bisa isi sendiri. Ya. Kenapa hati kita ini selalu dipenuhi dengan dendam, amarah? Tidak perlu. Tapi biarlah hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Setiap sakit penyakit, setiap keadaan buruk kita sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan amin. 2 Korintus 2 ayat 10 berkata, siapapun yang kamu ampuni, aku juga akan mengampuninya. Sebab jika diperlukan bagiku untuk mengampuni siapapun, aku akan mengampuninya demi kamu di hadapan Kristus. Konteksnya ini ya. Yang saya mau expose ini ayat 11. Supaya setan tidak memperoleh keuntungan dari kita. Karena kita mengetahui muslihatnya setan. Nah ini. Ketika dalam keluarga kita bertikai, kita ini sedang memberi keuntungan kepada setan. Setan itu apa sih? Accuser, penuduh. Mungkin masalahnya itu nggak seberapa besar, tetapi karena dituduh terus, ya, maka menjadi runyam masalahnya. Dan hari-hari ini saya ingin mendorong saudara, biarlah kita itu jangan menjadi pribadi yang suka menuduh. Jangan-jangan yang suka nuduh itu loh kaki tangannya iblis. Ya. Tapi biarlah kita menjadi pribadi yang pemaaf. Saya berdoa, siapapun saudara yang mendengarkan, tidak ada dari saudara yang suka menuduh, tapi setiap saudara adalah orang-orang yang suka memaafkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Karena apa? Yang nuduh itu kerjaannya iblis. Cara untuk menanggulangi tuduhan cuma satu. Jadilah pemaaf. Kalau benar, ya, yang dituduhkan ya sudah dimaafkan. Kalau nggak benar ya sudah kita maafkan yang nuduh, kan beres. Kalau benar yang dituduhkan ya sudah kita maafkan. Kalau nggak benar apa tuduhannya itu ya sudah kita memaafkan yang menuduh. Selesai persoalan saudara. Hidup sudah rumit. Ya, biarlah kita nggak menambah kerumitan dengan tuduhan-tuduhan yang iblis berikan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, oh pastor gak pernah dituduh. Ya saudara saja yang tidak tahu. Banyak sekali yang menuduh saya macam-macam. Tapi biarlah kita mempunyai hati yang selalu memaafkan. Kenapa? Sementara kita bisa mengampuni, Tuhan yang diuntungkan. Keluarga kita yang berbahagia, sukses dan diberkati. Oh iya loh saudara. Kalau kita punya hati yang memaafkan, Tuhan diuntungkan, keluarga kita bahagia, sukses dan diberkati. Roma 12:18 berkata, sedapat mungkin jika hal itu bergantung padamu, damailah dengan semua orang.
termasuk kepada mertua, termasuk kepada saudara ipar, berdamailah dengan semua orang. Yang masuk kategori orang berdamailah, ajaklah berdamai. Kalau orang utan, ya mungkin pertimbangan khusus. Tapi kalau masih depannya orang, ya berdamailah saudara. Sekalipun orang utan sekalipun ya kita berdamailah saudara. 3 sikap hati keluarga yang dipulihkan. Be understanding, menjadi pribadi yang mau mengerti, bukan mementingkan diri sendiri. Biarlah kita mementingkan keluarga di atas perasaan kita. Yang kedua, be kind, pemurah. Ucapan kita bukan ucapan yang menjatuhkan, bukan ucapan yang mengadu ayam, tetapi ucapan yang penuh dengan anugerah. Saudara pernah lihat Tuhan Yesus mengutuki? Enggak pernah. Sekalipun Petrus yang mengkhianati, tetap yang ditanya, yang mengasihi Yesus adalah Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang diragukan kasihnya Petrus. Tetap Yesus itu penuh dengan kalimat yang penuh dengan anugerah. Dan ketiga, sikap hati keluarga yang dipulihkan, yaitu adalah be forgiving. Pemaaf. Supaya apa? Setan itu nggak memperoleh keuntungan. Sikap hati yang selalu memaafkan. Kita tahu muslihatnya iblis. Kalau kita ini menjadi pribadi yang memaafkan. Dan saya berdoa siapapun saudara, menjadi pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga yang sukses, berbahagia, dan diberkati. Karena kita punya sikap hati seperti hatinya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.